Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Jahir Rajaba. Jadi pada video kali ini saya akan um, melaksanakan sebuah tugas praktik bahasa Indonesia, yaitu review sebuah novel karya sastrawan dari Indonesia. Jadi pada video kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu novel bestseller karya sastrawan Indonesia, yaitu novel berjudul Tentang Kamu. Jadi ini adalah sebuah novel karya sastrawan dari Indonesia bernama Darwis, atau lebih sering dikenal dengan nama pena, yaitu Terelie. Ya, nama Terelie memang tidak asing lagi ya, apalagi bagi para pencinta karya sastra seperti novel. Terbitan pertama novel ini adalah tahun 2016, diterbitkan oleh salah satu perusahaan penerbit terkenal asal Indonesia, yaitu Republika. Dan Republika juga pernah menerbitkan beberapa novel karya Terelie dan novel Tentang Kamu ini juga adalah novel bestseller karya Terelie. Novel ini berisi sekitar 520 halaman, ya standar untuk sebuah novel lah. Tidak terlalu panjang untuk dibaca, namun juga tidak terlalu pendek. Novel Tentang Kamu, mungkin jika kita membaca dari judulnya saja Tentang Kamu, mungkin kita akan berpikir, oh ini adalah sebuah novel percintaan. Namun tidak sepenuhnya salah, tapi Tentang Kamu ini bukanlah sekedar novel percintaan atau novel percintaan masa remaja atau bagaimana. Jadi Tentang Kamu inilah sebuah novel yang bercerita yang konflik utamanya adalah kamu, atau tentang kamunya. Kamu ini adalah seorang wanita asal Indonesia yang tinggal di Paris, kemudian meninggal di Paris di sebuah panti jompo di Paris. Namun dia meninggalkan harta warisannya sekitar 1 miliar pound sterling atau sekitar 19 triliun. Jadi karena tidak memiliki ahli waris, tapi harta warisan ini sudah pernah ia daftarkan di salah satu firma hukum asal Inggris yang sangat terkenal firma hukumnya. Dan firma hukum tersebut adalah firma hukum yang sangat jujur dan bisa dibilang gimana ya, lebih bahkan jadi dia mencari ahli waris dari pemilik warisan tersebut. Jadi firma hukum tersebut bernama Thomson & Co. Dan karakter utama di sini, yaitu kamu tadi, bernama Sriningsih. Dia meninggal dan meninggalkan waris tersebut, dan tapi pernah didaftarkan di firma hukum tersebut. Dan umur Sriningsih itu meninggal sekitar umur 70 tahunan, dan dia memiliki 1% dari saham salah satu perusahaan besar. Jadi muncullah karakter lain dari novel ini bernama Zaman Zulkarnain. Jadi Zaman Zulkarnain ini adalah salah satu lawyer yang bekerja di Stephen & Co, tadi firma hukum Stephen & Co, dan dia yang bertugas mencari siapa pemilik atau siapa yang berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh Sriningsih ini. Nah, disinilah mulai ceritanya. Jadi kemudian
zaman Zulkarnain mulai menelusuri cerita-cerita yang dimiliki Sriningsih dari diarinya, dari berbagai hal yang dia temui. Jadi ya seperti itulah konflik utamanya, yaitu zaman Zulkarnain mencari siapa pemilik atau siapa yang berhak untuk menerima warisan tersebut. Dan itulah inti dari konflik novel dari tentang kamu ini. Namun di dalamnya terdapat konflik-konflik yang lain seperti cerita persahabatan, pengkhianatan, atau bagaimana dia dulu bisa pergi ke Paris. Dia ini bisa dibilang merupakan cerita dari 5 kota, 3 negara, dan 2 benua. Dan setting waktu dari novel ini sekitar 1940-an sampai 2016. Beberapa pulau di Indonesia, seperti beberapa tempat di Indonesia yang diceritakan dalam novel ini seperti Sumbawa, Surakarta, Jawa Tengah, kemudian Jakarta, London, kemudian berakhir di Paris. Sriningsih berakhir itu. Dan konflik-konfliknya ya yang seperti kita kenal Terelie, seorang sastrawan terkenal hebat, selalu memberikan kejutan di setiap halaman, setiap babnya. Jadi di sini dan seperti novel-novel lainnya, karya Terelie selalu memberikan hal positif, selalu ada moral, pesan yang kita bisa ambil. Di sini saya mencoba mengutip salah satu bagian dari novel dari bab 10. Jadi di sini si zaman Zulkarnainnya sedang berada di pesawat menuju dalam penerbangan untuk menelusuri cerita untuk mencari ahli waris tersebut. Kemudian sambil membaca buku diarinya, kemudian dia menemukan sebuah tulisan seperti ini. Juz kedua tentang persahabatan, 1966. Apa arti persahabatan? Apa pula arti pengkhianatan? Apakah sahabat baik akan mengkhianati sahabat sejatinya? Bapak, ibu, ternyata Sri bukan sahabat yang baik. Sri telah mengkhianati teman terbaik. Sri harus memilih sahabat sejati atau kebenaran. Bertahun-tahun kejadian tersebut telah berlalu, tapi Sri tetap tak bisa mengusir rasa bersalah. Di sini, di perkampungan santri dekat pabrik gula, dengan loji kereta lori cerobong raksasa menjadi saksi betapa keserakahan bisa mengubah orang lain menjadi lebih dari hewan buas. Sri ingin mengusir pergi semua kenangan mengerikan itu, tapi dia terus menghantui sia-sia belaka. Teriakan bengis, suasana mencekam, penyiksaan. Sri tidak kuasa untuk menuliskannya lagi. Selamat jalan sahabat, semoga besok lusa kita kembali bertemu dan engkau tidak lagi membenciku. Jadi itu salah satu tulisan dari buku diari milik Sriningsih yang dibaca oleh zaman Zulkarnain. Jadi kita bisa banyak mendapatkan pembelajaran. Kemudian dari salah satu kutipan tersebut juga ada di mana zaman Zulkarnain mendapat pertanyaan, apa harta yang akan kamu bawa saat kematian? Kemudian zaman Zulkarnain menjawab, tidak ada kecuali harta yang sudah kita habiskan untuk kebaikan. Betapa banyaknya nilai-nilai pesan moral yang kita bisa ambil dari novel ini. Bukan hanya sebuah cerita seru ataupun hal-hal bagus,
tapi juga pesan moral yang kuat. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin mencoba membaca novel ini. Mungkin sekian dari review yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tertarik untuk membaca novel tentang kamu ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.